Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Anggini, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammad Warman dengan NIM 2205116169. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat video yang membahas soal objektif dan subjektif. Selamat menyaksikan. Soal objektif adalah jenis soal yang memiliki satu jawaban benar yang sudah ditentukan. Dalam soal ini, penilaiannya tidak memerlukan interpretasi atau opini karena jawabannya bersifat mutlak. Soal objektif meliputi soal dua pilihan, soal pilihan ganda dan soal menjodohkan. Yang pertama ada soal benar-salah. Soal benar-salah adalah bentuk tes objektif yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta ujian dalam mengidentifikasi pernyataan fakta yang benar atau salah. Kemudian yang kedua, soal pilihan ganda adalah jenis pertanyaan yang terdiri dari pernyataan dan beberapa pilihan jawaban, di mana peserta didik hanya perlu memilih satu jawaban yang benar. Yang ketiga, soal menjodohkan. Soal menjodohkan adalah salah satu jenis pilihan yang terdiri dari dua kolom paralel. Di setiap kolom terdapat kata, angka, atau simbol yang harus dipasangkan dengan kata, frase, atau kalimat di kolom lain. Soal menjodohkan dapat digunakan untuk menguji pengetahuan faktual seperti nama tokoh, tanggal, peristiwa penting, dan istilah asing. Di sini saya sudah membuat soal tes objektif, soal dua pilihan. Contohnya, yang pertama, saat terjadi gempa seharusnya kita tetap di dalam rumah. A. Benar, B. Salah, dan jawabannya B. Benar. Kemudian ada soal pilihan ganda. Di sini soalnya, apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? A. Meningkatnya populasi manusia di dunia. B. Kualitas udara menurun. C. Meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas yang dilakukan manusia. D. Meningkatnya hujan di daerah tropis. Dan jawabannya adalah C. Meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas yang dilakukan manusia. Kemudian ada soal menjodohkan. Soal menjodohkan, tariklah garis dari titik pertanyaan ke titik jawaban sesuai dengan pasangannya. Contoh soal pertama, membuang sampah di laut mengakibatkan, dan pasangannya nomor 5, rusaknya ekosistem di laut. Baik, materi selanjutnya yaitu soal subjektif. Soal subjektif adalah jenis soal yang jawabannya memerlukan pemikiran, terbuka, dan tidak memiliki satu jawaban benar mutlak. Jawaban dari soal subjektif biasanya bergantung pada pendapat, analisis, atau interpretasi pribadi siswa. Dan penilaiannya bisa bervariasi tergantung pada argumentasi dan kualitas penjelasan yang diberikan. Soal subjektif meliputi soal uraian terbatas, soal uraian objektif, dan soal uraian terstruktur. Kemudian soal uraian terbatas adalah pertanyaan yang memiliki pembatasan tertentu. Bentuk uraian terbatas adalah dalam bentuk pertanyaan yang lebih diarahkan kepada hal-hal tertentu atau pembatasan tertentu. Kemudian ada soal uraian objektif, adalah soal uraian yang memiliki jawaban yang rumusannya relatif pasti sehingga dapat dinilai secara objektif. Artinya pemeriksa yang berbeda dapat menghasilkan skor yang relatif sama. Kemudian ada soal uraian terstruktur, adalah soal yang menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dan menjawabnya dalam bentuk uraian tertulis. Peserta didik harus menyusun dan mengorganisasikan jawabannya sendiri dengan bahasa sendiri. Selanjutnya ada contoh soal subjektif. Yang pertama, isian singkat atau melengkapi. Pertanyaannya yang pertama, sampah yang tidak bisa terurai dalam waktu singkat disebut. Jawabannya adalah sampah organik. Pertanyaan yang kedua, menanam pohon dan melakukan reboisasi ialah upaya dalam titik-titik ekosistem. Dan jawabannya adalah kedua, memperbaiki. Kemudian contoh soal uraian terbatas. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan alam. Dan jawabannya adalah alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terbentuk secara alami. Soal yang kedua, apa saja contoh bencana alam yang kalian ketahui? Jawabannya, gempa bumi, tsunami, letusan gunung Merapi, banjir, dan tanah longsor.
Pertanyaan yang ketiga, apa dampak bencana alam bagi manusia? Dan jawabannya adalah kerugian nyawa, kerugian ekonomi, gangguan sosial, dan kerusakan lingkungan. Kemudian ada contoh soal uraian objektif. Pertanyaan pertama, di bawah ini adalah jenis bencana alam kecuali A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Macet, D. Banjir. Dan jawabannya adalah C. Macet. Pertanyaan yang kedua, apa yang kita lakukan saat terjadi gempa bumi? A. Tetap di dalam rumah, B. Berdiri dekat jendela, C. Membuka sosial media, dan D. Mencari tempat terbuka dan menjauh dari bangunan. Dan jawabannya adalah D. Mencari tempat terbuka dan menjauh dari bangunan. Soal yang ketiga, di bawah ini yang termasuk merusak ekosistem laut adalah A. Membuang sampah di laut, B. Pemeliharaan habitat, C. Tidak membuang sampah di laut, D. Tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan. Dan jawabannya adalah A. Membuang sampah di laut. Kemudian ada soal uraian terstruktur. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana alam, sertakan jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Jawabannya adalah, bencana alam merupakan peristiwa alam yang menyebabkan dampak besar bagi manusia. Gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan tanah longsor. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa kita tidak boleh membuang sampah di laut, sertakan dampak yang terjadi jika kita membuang sampah di laut. Dan jawabannya adalah, sampah di laut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Dampak merusak terumbu karang, mencemari air laut, mangrove, dan merusak habitat laut. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan dan apa dampak dari penebangan pohon secara liar. Jawabannya, menebang pohon sembarangan dapat merusak keseimbangan alam. Dampaknya ialah kerusakan lingkungan, bencana alam, hilangnya kesuburan tanah, punah keanekaragaman hayati, dan pemanasan global. Dan pertanyaan yang keempat, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh bencana banjir terhadap masyarakat dan lingkungan? Jawabannya, dampak yang ditimbulkan oleh banjir yaitu kerugian ekonomi, masalah kesehatan, sulitnya air bersih, korban jiwa, dan aktivitas terhambat. Dan pertanyaan yang kelima, diskusikan langkah apa yang diambil dalam mempersiapkan diri jika menghadapi bencana bumi. Dan jawabannya, jangan panik dan mencoba tenang, segera keluar dari bangunan, gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift, berlindung dari reruntuhan dalam gedung, dan mencari tempat terbuka.